Menantu Super. Bab 4241-4250. Bab 4241 Mimpi Musim Semi dan Musim Gugur. Semut. Dia mendengus dingin, dan di detik berikutnya, bayangan hitam itu tampak berlari ke depan, berlari ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Namun jika dilihat ke belakang, sosok hitam itu tampak berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Ilusi, seru seseorang. Namun detik berikutnya, seseorang menyadari ada yang tidak beres. Itu sama sekali bukan ilusi, itu nyata. Dia terlalu cepat dan auranya terlalu kuat. Akibatnya, aura yang ditinggalkannya tidak bisa mengimbangi kecepatannya sendiri. Semuanya engah. Bahkan sebelum master yang agak kuat itu sempat menyelesaikan kata-katanya, ada suara lembut di perutnya, dan kemudian dia membuka pupilnya yang luar biasa besar dan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sepenuhnya. Tentu saja, ini jelas belum berakhir. Puff. Bermula dari orang tersebut, puluhan orang di sekitarnya bahkan tidak sempat bereaksi, mereka hanya merasa matanya hitam, lalu hitam kelam, dan mereka mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini selamanya. Di sana, orang yang tidak diserang langsung menunjuk ke kiri dan berteriak. Namun, ketika semua orang berbalik dan melihat ke sana, kepulan. Di sisi kanan, lebih dari selusin elit telah tumbang. Saat ini, semua orang benar-benar panik. Sisi kiri dan kanan benar-benar berlawanan arah, bahkan jarak terjauhnya. Setiap kali bolak-balik di antara keduanya, apalagi tembok orang, sangat mustahil untuk berkedip di ruang terbuka. Hanya, apakah orang ini manusia atau hantu? Desir. Sebelum mereka dapat memikirkan masalah ini dengan jelas, mereka diserang lagi dari depan. Lalu, bagian belakang. Saya tidak tahu apakah pihak lain sengaja memprovokasi, atau apakah mengamuk seperti ini lebih memuaskan. Bagaimanapun, semua orang di seluruh pengepungan benar-benar tercengang, dan semua orang dalam bahaya. Mereka semua memegang senjata masing-masing dan menjaganya di dada. Mereka tidak lagi penuh dengan niat membunuh untuk menyerang musuh, tetapi melihat sekeliling dengan hati-hati, takut bahaya akan tiba-tiba menyerang dan mereka tidak akan dapat merespons tepat waktu. Akibatnya, serangan seluruh pasukan terhenti. Zhu Yansuo mengertakkan gigi. Sebagai seseorang yang menyaksikan seluruh kejadian, dia terkejut sekaligus marah. Tentu saja, dia terkejut karena pihak lain bisa bertindak begitu ceroboh, dan tentu saja marah karena dia dikepung, namun dia bisa datang dan pergi dengan begitu bebas. Hari ini, kamu benar-benar memberiku pelajaran yang bagus dan jelas. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin aku tertarik padamu. Jika master seperti ini bisa ditangkap, apa yang akan ditakuti Zhu Yansuo dalam pertempuran melawannya di masa depan? Bahkan jika dia bertemu lawan seperti Han Sanqian lagi di masa depan, dia akan dapat mengirim pasukan untuk menghancurkannya tanpa rasa takut. Roh jahat di masa lalu pada akhirnya akan lenyap, dan apa yang tersisa bagi Anda akan menjadi sejarah gemilang dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan bagi saya sendiri, jika ada guru seperti itu di samping saya, dan saya cukup beruntung bisa belajar darinya, lalu akan seperti apa keberadaan saya pada waktunya. Meskipun dia sangat membenci Han Sanqian di dalam hatinya, bagaimanapun juga, pria ini telah memberinya terlalu banyak rasa malu. Namun nyatanya, jika ilmu bela dirinya suatu saat bisa mencapai levelnya, Zhu Yansuo justru akan berbahagia di hatinya. Bahkan, diimpikan. Memikirkan kemampuan Han Sanqian untuk memandang rendah dunia dan tersenyum bangga, sungguh membuat iri. Jika suatu hari nanti saya bisa menjadi seperti dia, saya rasa saya juga harus menerima perawatannya, bukan? Saat itu, ketika wanita cantik ada di sekitarku, aku juga bisa menikmati berkah orang lain. Memikirkan hal ini, dan kemudian memikirkan berbagai wanita cantik seperti Su Yingxia, Ziking, Del. Zhu Yansuo tanpa sadar mengungkapkan senyuman bahagia dan puas di bibirnya. Bahkan saat ini, medan perang tidak boleh dipenuhi dengan darah dan daging. Tapi dia masih tersenyum. Siapa yang bisa menolak puncak seperti itu? Siapa yang dapat mencegah terjadinya mimpi seperti itu? Tiba-tiba, mata Zhu Yansuo tiba-tiba berbinar. Kini impian tersebut telah tiba,
tentunya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan impian tersebut secara utuh. Memikirkan hal ini, dia melirik ke arah bawahan di sebelahnya, pergilah keluar dan panggil lebih banyak elit dan master. Ya, tunggu sebentar. Su Yansuo tiba-tiba menghentikan pria itu. Pria itu mengerutkan kening, buru-buru berbalik, dan berkata, apalagi yang ingin dikatakan penguasa kota. Su Yansuo tersenyum lembut dan melambai, dan pria itu dengan cepat menutup telinganya. Bab 4242 Bagaimana kamu tahu? Setelah mendengar ini, bawahannya mengerutkan kening dan menatap Su Yansuo. Su Yansuo tersenyum lembut dan mengangguk setuju. Bawahannya mundur dengan tergesa-gesa. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semakin banyak elit berdatangan, hampir memenuhi seluruh istana tuan kota. Pada saat ini, di langit, beberapa biksu sedang duduk-duduk, sebuah platform tinggi dibangun, dan mereka melantunkan kitab suci. Di sekitar platform tinggi, tidak hanya ada beberapa master yang melindungi hukum, tetapi juga beberapa pasukan palankes. Tentara itu diselimuti energi hitam, seperti pejuang maut, masing-masing memegang tombak tinggi-tinggi, menunjukkan kekuatan besar dan sedikit keanehan pada saat bersamaan. Melapor kepada penguasa kota, sesuai instruksi Anda, elit tambahan telah dikirim ke istana, dan ada juga berbagai serangan dan dukungan dari seluruh dan di langit. Bagus sekali. Su Yansuo tersenyum dingin, lalu maju selangkah dan berteriak ke arah bayangan, berhenti. Wow, semua pasukan berhenti pada saat bersamaan. Bayangan hitam itu juga perlahan berhenti setelah membunuh beberapa orang lagi. Senior, lihat sekeliling, kata Su Yansuo dengan percaya diri. Bayangan hitam menyapu dengan ringan, dan sudah ada orang dan kuda di mana-mana. Saya khawatir ini adalah penjelasan terbaik tentang apa artinya penyergapan dari semua sisi. Bayangan hitam itu tersenyum lembut, apa? Menurutmu apakah aku belum cukup membunuh? Kirim lebih banyak orang untuk mati. Senior, saya tahu Anda sangat kuat. Saya juga yakin di antara begitu banyak orang di kota kita, tidak ada yang bisa menjadi lawan Anda. Namun, terkadang sekuat apapun seseorang, dia tetap membutuhkan penolong. Bahkan naga yang terperangkap di perairan dangkal pun harus diakali oleh udang, apalagi tuan yang tiada taraf sepertimu. Ya, Anda mungkin tidak menganggap serius orang-orang ini. Ini juga benar. Tapi bagaimanapun juga, jika jumlah orangnya cukup banyak, mereka pasti akan menghadapi ancaman yang serius. Anda memiliki tingkat kultivasi seperti itu, dan Anda telah berlatih selama bertahun-tahun. Saya tidak perlu menjelaskan prinsip-prinsip ini kepada generasi muda. Saya pikir para senior juga harus mengetahuinya, bukan? Perkataan Su Yansuo sangat sopan, karena dia mempunyai motif egoisnya sendiri. Bayangan hitam itu terkekeh pelan, saya tidak tahu apa artinya. Senior, kalau kamu mau turun tangan dan mengabaikan hal-hal ini, aku jamin kejayaan dan kekayaanmu tidak akan ada habisnya. Apalagi kamu tidak hanya tidak akan diserang oleh 200.000 orang saat itu, kamu bahkan bisa membuat pengaturan sesuka hati. Orang-orang ini, karena mereka adalah bawahanmu. Kata-katanya agak kabur, tapi makna yang diungkapkannya begitu menarik. Bayangan itu tidak berbicara, seolah sedang memikirkannya. Melihat ini, Su Yansuo tersenyum, kekuatan senior harus menjadi prioritas utama semua pihak. Tentu saja, perlakuan yang diterimanya adalah yang tertinggi, jadi mengapa menyia-nyiakan budidayanya di sini? Kau pikir begitu? Su Yansuo, lidahmu bagus. Hei Ying tersenyum dingin, sejujurnya, aku sangat tersentuh dengan apa yang kamu katakan. Mendengar pujian ini, Su Yansuo sangat senang saat itu juga, jadi dia mengabaikan penghinaan dalam kata-kata Hei Ying. Senior itu konyol, Su hanya menganalisis situasi untuk senior. Dia tidak tega membiarkan kekuatan seperti itu sia-sia. Su Yansuo menyelesaikan kata-katanya, senior, lebih baik bertindak daripada berpikir. Kami menunggumu. Bayangan hitam itu tidak berbicara, dia sepertinya sedang berpikir, tapi juga sepertinya sedang memikirkan hal lain. Senior, melihat dia tidak berbicara, Su Yansuo tidak bisa tidak mengingatkannya. Bayangan hitam itu tiba-tiba tersenyum lalu berkata, lamaranmu sangat bagus, tapi sayangnya, aku tidak mau menyerah, dan kalaupun aku menyerah, kamu tidak akan menerimanya.
Sejauh menyangkut kamu dan aku, kita berada di pada level yang sama. Kamu bahkan tidak bisa buang air kecil di dalam pot. Setelah selesai berbicara, bayangan hitam itu menatap Su Yansuo dengan dingin. Mendengar ini, senyuman Su Yansuo tiba-tiba membeku hampir setengahnya, sementara separuh lainnya penuh kebingungan. Senior, apa maksudmu dengan ini? Selama kamu mau, katakan saja apa saja, dan kami pasti akan menerimamu. Tidak ada yang namanya air dan api. Sejauh yang saya tahu, selama para senior bersedia bergabung dengan kami bukan saja tidak cocok, tetapi kami juga tidak dapat dipisahkan dan terhubung. Hahaha. Bayangan hitam itu tertawa terbahak-bahak. Su Yansuo, mulutmu itu, cek-cek. Su Yansuo tersenyum memuji, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening, karena pada saat ini dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Senior, kamu, bagaimana kamu tahu namaku? Dia melihat bayangan hitam itu dengan ngeri. Bab 4243. Tahukah kamu siapa aku? Itu tidak benar. Ini baru pertama kalinya dia melihat kota utama keluarga Pei, dan dia belum pernah muncul di dekat tempat ini sebelumnya. Tentu saja, tidak mungkin ada interaksi apapun dengan keluarga Pei. Mereka belum mengenal keluarga Pei, apalagi kepala keluarga Pei. Tentu saja para tetua keluarga Pei tidak mungkin memiliki pemahaman sedikit pun. Jadi, dalam hal ini, bagaimana senior ini mengetahui namanya? Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Su Yansuo tidak terkejut? Bagaimana tidak takut? Meskipun dia percaya diri, dia tidak bisa begitu sombong sehingga semua orang tahu namanya, bukan? Haha, sepertinya kamu akhirnya menemukan masalahnya sekarang. Hei Ying terkekeh pelan, sejujurnya, kamu berbicara tentang senior, dan aku malu meneleponmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su Yansuo tiba-tiba terkejut. Apa artinya ini? Jika dipikir-pikir baik-baik, tidak sulit untuk menemukan bahwa maksud dari perkataan bayangan hitam ini adalah untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa dia satu generasi dengan dirimu. Tetapi, rekan, ada orang-orang dengan kultivasi seperti itu di antara rekan-rekannya. Bahkan jika Su Yansuo berusaha keras, dia tidak dapat memikirkan beberapa kandidat. Kecuali satu orang, Han Sanqian. Hanya anak itu yang tercengang, dan hanya tingkat kultivasi anak itu yang jauh lebih tinggi daripada teman-temannya. Tapi mungkinkah bayangan gelap di depanku adalah Han Sanqian? Selama Su Yansuo tidak dipukuli sampai mati, Su Yansuo tidak akan pernah mempercayainya. Tingkat kultivasi Hei Ying jauh lebih kuat daripada Han Sanqian. Jika demikian, mengapa dia, Han Sanqian, memiliki kemampuan seperti itu? Meskipun bajingan itu nyaris tidak memenangkan pertempuran, dia juga membayar harga yang mahal. Bagi dia, bisa menyelamatkan nyawanya dianggap sebagai berkah yang telah dia kembangkan selama 3008 kehidupan. Bagaimana mungkin dia masih bersikap galak seperti itu? Oleh karena itu, dia sangat mengesampingkan kemungkinan tersebut. Kenapa? Kamu sudah punya jawabannya di benakmu. Bayangan hitam terkekeh pelan, dengan kebijaksanaanmu sebagai tuan kota Zhu, kamu seharusnya bisa menebak siapa aku, kan? Tidak mungkin. Su Yansuo, yang baru saja menolak kemungkinan ini, mau tidak mau merasa semakin sulit untuk menerimanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Tampaknya semakin banyak bukti yang membuktikan bahwa orang di depannya benar-benar Han Sanqian. Namun dia tetap tidak mau mempercayai hasilnya. Kenapa tidak mungkin? Black Shadow terus tertawa. Sejauh yang saya tahu, semua meridian Anda terputus dan Anda hampir seperti orang cacat. Bahkan jika Anda datang ke keluarga Pei, Anda hanya ingin mengandalkan keluarga Pei untuk menyembuhkan meridian Anda. Su Yansuo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu. Hei Ying tersenyum lembut, apakah ada kemungkinan saya benar-benar dapat menyembuhkan meridian saya dengan mengandalkan keluarga Pei? Hei Ying berkata sambil tersenyum. Ini bahkan lebih mustahil. Mentalitas Su Yansuo mulai runtuh, dan banyak keringat terus menetes ke dahinya. Kenapa? Bayangan hitam bertanya dengan rasa ingin tahu. Zona terlarang kematian telah benar-benar meledak. Kekuatan ledakannya dapat dirasakan dalam jarak puluhan atau bahkan ratusan mil. Jika Anda benar-benar Han Sanqian, Anda pasti berada di pusat ledakan saat itu.
Dalam hal ledakan seperti itu, apalagi Han Sanqian, bahkan jika kamu adalah dewa sejati, akan sulit untuk menahan ledakan seperti itu, bukan? Bayangan hitam itu tersenyum lembut dan mengangguk, analisis Anda sangat jelas, tetapi kenyataannya, Anda juga tahu bahwa ini mungkin tidak 100%. Anda terus bertanya kepada saya. Faktanya, justru Anda yang bersalah. Dan Anda bersalah. Bersalah. Sumbernya juga sangat sederhana, yaitu prasangkamu lebih menekan rasionalitasmu. Aku bilang begitu, kan? Gemerincing. Setetes keringat yang lebih besar jatuh langsung dari dahinya ke tanah, dan sepertinya ada sesuatu yang menghantam hatinya jauh di dalam. Ya, dia memang memiliki prasangka besar dan tidak ingin bayangan gelap di depannya adalah Han Sanqian. Dia tidak mau menerimanya, dan dia bahkan lebih tidak mau mengakuinya. Pada saat ini, bayangan itu tersenyum lagi, tetapi ada beberapa hal yang betapapun enggannya Anda menghadapinya, Anda tetap harus menghadapinya. Kami menyebutnya pertumbuhan. Begitu kata-kata itu keluar, energi hitam pada bayangan hitam perlahan menghilang, menampakkan wajah aslinya. Bab 4244 itu kamu. Semua orang hampir menahan napas dan menunggu dengan tenang. Dan Zhu Yansuo bahkan hampir enggan untuk detak jantungnya, hanya menatap bayangan hitam itu begitu dekat. Bayangan hitam menjadi lebih terang dan redup. Setelah beberapa detik, ia dengan cepat menyusut ke dalam tubuh sosok itu, seolah-olah bayangan hitam sebelumnya tidak ada sama sekali. Yang tersisa bagi semua orang hanyalah tubuh yang tinggi dan lurus serta ketekunan. Dan wajah tampan. Tapi ini jelas bukan apa-apa, karena dibandingkan dengan keterkejutan yang ditimbulkan oleh penampakan tersebut kepada semua orang, ini jauh lebih dari sekadar perbedaan antara bumi dan langit. Han 3000. Zhu Yansuo merasa jantungnya tidak hanya berhenti, tetapi juga meledak pada saat itu. Dia tidak mengerti, dan dia tidak percaya, mengapa orang di depannya adalah Han Sanqian. Bukankah seharusnya dia sudah mati? Jenis yang bahkan tidak ada sampahnya lagi. Tapi kenapa dia masih hidup, dan yang lebih keji lagi, dia muncul di depan semua orang seperti ini. Ketakutan dan ketidakpercayaan yang sangat besar membuatnya terhuyung beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Keempat tuan yang bertarung di samping mereka mau tidak mau mulai mundur setelah berhenti. Itu Han Sanqian. Keempat tuan telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun, dan mereka sombong selama bertahun-tahun, tetapi Han Sanqian selalu gagal. Bagi mereka, Han Sanqian hanyalah mimpi buruk mereka. Setiap kali mereka melihat Han Sanqian, mereka akan merasakan ketakutan di hati mereka. Khususnya, Han Sanqian saat ini masih merupakan bayangan yang lebih ganas sekarang. Keempat tuan itu bukanlah pengecut, tapi setidaknya di depan Han Sanqian, saat ini, mereka adalah pengecut. 3000. Jika seseorang sedih, seseorang akan bahagia. Pei Gu, kepala keluarga Pei yang sudah kelelahan, merasa seperti tiba-tiba melihat matahari setelah bertahun-tahun diguyur hujan lebat. Semangatnya menjadi sangat baik dalam sekejap, tanpa pil ajaib apapun. Ia tersenyum, memperlihatkan deretan gusi atas dan bawah, meski senyap, namun sekeras senyuman, lebih baik dari suara apapun. Tidak ada yang lebih bahagia daripada Pei Gu saat ini, karena kemunculan Han Sanqian dan kembalinya seorang raja berarti apa yang dia hargai akan mendapatkan efek yang diinginkan. Dia sudah terlalu menderita karena hal ini, termasuk keraguan dari keluarganya, dan bahkan pemberontakan dan penghinaan dalam klannya. Tapi sekarang, semua hal negatif telah hilang. Han Sanqian ada di sini. Pada saat yang paling kritis, diriku yang sebenarnya telah mengerahkan nilainya dan menyelamatkan keluarga Pei dari api dan air. Kamu akhirnya sampai di sini, Siji menangis secara alami. Meskipun Pei Gu telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan tidak mudah marah atau marah, dia tidak bisa menahan tangisnya saat ini. Rasa frustasi yang membebani hatiku sudah terlalu lama. Orang yang sedang bersenang-senang dengan ayahnya tentu saja adalah putri ketujuh. Dia menatap kosong ke arah pria yang berdiri di udara, dengan senyuman tipis di wajahnya. Itu dia, pria itu, pria yang dia yakini pastilah naga dan burung phoenix. Dia ada di sini, dan dia ada di sini dengan kesejukan yang mampu bersaing dengan dunia.
Apakah itu Han San Qian yang Kimei coba lindungi? Putri sulung mau tidak mau menjadi sedikit terkejut ketika dia melihat ke arah Han San Qian. Dia memiliki penampilan yang tampan dan temperamen yang tidak dapat dipahami, yang terlihat baik dan jahat, tetapi yang tidak akan pernah berubah adalah sikapnya yang mendominasi dunia. Pangeran dalam mimpi tidak lebih dari itu. Sangat tampan. Putri ke-6 memiliki usia yang hampir sama dengan putri ke-7. Melihat Han San Qian, gadis itu tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Saat tumbuh dewasa, dia secantik putri ke-7, dan usia mereka paling mirip. Mereka bahkan memiliki estetika yang mirip. Kedua saudara perempuan itu sering kali menyukai hal yang sama. Ketika putri ke-7 membawa Han San Qian kembali, dia selalu ingin melihat penampilan aslinya. Namun, di keluarga Pei, sebagian besar kerabat perempuan berada di harem, dan sulit mendapatkan kesempatan untuk pergi ke aula depan. Selain itu, Han San Qian juga diatur untuk tiba di paviliun Qifeng. Tapi bagaimanapun juga, hari ini, kita akhirnya melihatnya. Namun, ada beberapa hal yang selalu disalahartikan sebagai kehidupan pada pandangan pertama. Setidaknya putri ke-6 tahu bahwa dia telah jatuh. Putri ke-4 tidak berbicara, wajahnya yang cantik tampak acuh tak acuh, tetapi matanya telah mengkhianatinya, dan hanya dia yang tahu hatinya sepenuhnya. Bukannya dia tidak berekspresi, dia hanya benar-benar terpesona dengan pria yang seperti dewa yang turun dari surga itu. Dia tidak bisa fokus sama sekali dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sekarang, Su Yansuo. Pada saat ini, Han San Qian, yang aura gelapnya telah memudar, perlahan menatap Su Yansuo dan berbicara. Bab 4245, ini adalah pencegahan. Setelah dipanggil oleh Han San Qian, Su Yansuo yang ketakutan dan ragu-ragu tiba-tiba terbangun. Dia menatap Han San Qian dengan ragu-ragu, matanya penuh ketakutan dan keengganan. Sekarang, aku ingin menyerah, apakah kamu masih bersedia? Dia menyeringai kecil, jelas penuh sarkasme. Su Yansuo tahu bahwa kedua belah pihak menganggap satu sama lain sebagai pertikaian darah, dan menyerah adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, sejak awal, Han San Qian mempermainkan dirinya sendiri. Untungnya, dia masih serius ingin bernegosiasi dengannya, dan bahkan berfantasi untuk merekrutnya dan membiarkan dia mengajarinya bagaimana menjadi tak terkalahkan di dunia. Sekarang kalau dipikir-pikir, saya mungkin badut dari awal sampai akhir. Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Su Yansuo berteriak dengan enggan. Bagaimana mungkin? Faktanya adalah Anda mengira itu tidak mungkin, tetapi sekarang, senior Anda dan saya berdiri di sini. Setelah Han San Qian selesai berbicara, dia melirik ke arah Su Yansuo dan berkata dengan nada menghina, "Adapun mengapa saya berdiri di sini dengan selamat, Su Yansuo, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk mengetahuinya?" Dalam satu kalimat, Su Yansuo sangat marah. Lagi pula dia juga wakil komandan 200.000 tentara, tapi dalam kata-kata Han San Qian, dia tidak berharga, bagaimana mungkin dia tidak marah? Han San Qian, jangan meremehkan orang lain. Apa? Menurutmu baguskah kamu bisa keluar dari area terlarang kematian hidup-hidup? Lumayan kalau dikepung oleh 200.000 pasukanku. Area terlarang kematian tidak bisa membunuhmu. Aku masih bisa melakukan kerusakan terakhir. Jenderal, minum. Semua orang merespons, dan sesaat, teriakan itu mengguncang langit. Banyak orang yang dikejutkan oleh Han San Qian akhirnya mendapatkan kembali semangatnya saat ini. Keempat tuan itu berhenti mundur dan menatap Han San Qian dengan mata penuh semangat. Itu hanya lelucon. Jika aku takut kalah di tanganmu, aku tidak akan memasuki kota utama. Su Yansuo, di mana otakmu? Menghadapi para jenderal yang berteriak seperti ini, Han San Qian tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, tetapi tanggapan Yun dan Feng Qing. Su Yansuo tersenyum dingin, "Apa? Kamu sendiri, apakah kamu ingin membunuh 200.000 pasukanku?" Han San Qian, aku tahu kamu memiliki beberapa kemampuan, tetapi jika kamu memikirkan sepasang 200.000, kamu berbicara omong kosong. Han San Qian tertawa, saya tidak bisa membunuh 200.000 orang, tetapi saya ingin bertanya, siapa yang ingin saya bunuh? Bisakah kalian di sini menghentikan saya? Setelah mengatakan ini, Han San Qian tersenyum jahat.
Namun, dengan senyuman ini, Zhu Yansuo, tidak peduli betapa marahnya dia, sepenuhnya memilih untuk tetap diam. Dilihat dari situasi Han Sanqian saat ini, apa yang dia katakan itu benar, siapapun yang ingin dia bunuh, tidak ada yang bisa menghentikannya saat ini. Karena itu, Zhu Yansuo tidak ingin menjadi orang sial pertama yang dibunuh. Membungkam dan tidak lagi memprovokasi adalah cara terbaik. Han Sanqian tersenyum tipis. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhu Yansuo? Dia juga tidak peduli. Lalu dia berbalik dan melihat keempat tuan di sekitarnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, karena beberapa orang diam, kami tidak punya pilihan selain menembak burung pertama. Bagaimana menurutmu, kalian berempat? Jika tidak ada begitu banyak tentara di sini, keempat tuan itu pasti sudah lama melarikan diri. Mereka sudah memiliki bayangan psikologis pada Han Sanqian, tetapi sekarang dia berubah menjadi bayangan hitam. Dia memberitahu keempat tuan itu betapa kuatnya dia. Jadi bagaimana mungkin mereka berani? Terimalah tantangan ini. Namun, mereka tidak punya pilihan selain berdiri di sini demi muka. Sekarang Zhu Yansuo tiba-tiba memilih menjadi seekor anjing, dia secara alami menembaki mereka berempat. Mereka berempat juga orang tua, jadi bagaimana mungkin Tao Dao tidak melihat ini? Anda Zhu Yansuo bisa menjadi siswa kelas 1, tapi kami tidak bisa menjadi siswa kelas 15. Mereka berempat memberi Han Sanqian senyuman yang dipaksakan tanpa komunikasi apapun. Meski dia tidak berbicara, niatnya saat ini sudah sangat jelas. Saudaraku, kami hanya pekerja paruh waktu, hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kami tidak akan menyerang dengan sia-sia. Han Sanqian tersenyum lembut, dia tidak pernah peduli dengan keempat gorengan tua itu. Han Sanqian sudah mengetahui kebiasaan kencing mereka dari pertempuran sebelumnya. Mereka adalah tipikal orang-orang yang berjuang melawan angin dan menghargai hidup mereka seperti emas. Begitu angin bertiup melawan mereka, orang-orang ini hanyalah sekumpulan sampah. Oleh karena itu, pengingat Han Sanqian lebih merupakan petunjuk bagi mereka. Setelah berpengaruh, Han Sanqian secara alami berhenti terjerat. Apakah itu masih kamu? Han Sanqian tidak berhenti, dia sedikit mengangkat matanya dan melihat semua tentara elit yang hadir. Pada saat ini, seperti seekor harimau yang memandangi kawanan domba, semua pasukan elit secara kolektif mengambil langkah mundur yang berlebihan. Bab 4246, satu orang mengubah dunia. Pengepungan yang awalnya ketat tiba-tiba menjadi longgar. Saat berbaris dan berperang, jika para jenderal tidak bergegas ke depan, bagaimana para prajurit bisa memiliki semangat? Mereka tidak bodoh, dan mereka tidak berpikiran maju seperti di serial TV. Betapapun beraninya Anda, itu semua demi kejayaan militer. Namun jika nyawa Anda hilang, tidak masuk akal membicarakan kejayaan militer. Han Sanqian mencibir, pencegahan telah tercapai. Dua pertempuran berturut-turut di Cailuo sangat melelahkan dan tragis bagi Han Sanqian, tetapi ketika Tuhan menutup pintu bagi Anda, itu akan selalu membukakan jendela bagi Anda. Di balik tragedi tersebut terdapat ketakutan dan ketakutan musuh. Sekarang, Han Sanqian bahkan tidak perlu berbuat apa-apa lagi, kembalinya raja saja sudah bisa menakuti banyak orang, belum lagi orang ini bisa dengan bebas datang dan pergi di antara musuh sebagai bayangan, menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Siapa yang tidak menghargai hidupnya sendiri? Hal ini berlaku untuk jenderal dan master, dan juga berlaku untuk prajurit kecil. Oh, ada beberapa biksu juga. Han Sanqian melirik para biksu yang sudah bermeditasi di platform tinggi di sekitarnya dan tersenyum menghina. Ketika tiba waktunya untuk jatuh ke kota, Han Sanqian sudah mengambil pelajaran, mereka memang memiliki kekuatan, dan seringkali mereka mampu terus-menerus mengganggu musuh. Jika bayangan hitam itu adalah orang lain, para biksu ini memang akan berguna, tetapi bagi Han Sanqian, mereka hampir bukan lagi hal baru. Dan para biksu tidaklah bodoh. Meskipun beberapa dari mereka ditambahkan kemudian, beberapa dari mereka secara pribadi pernah mengalami kehancuran oleh Han Sanqian di kota Cailuo. Ada dua orang pemalu di tempat yang menatapnya, menggerakkan pantat mereka ke belakang, dan secara tidak sengaja terjatuh dari platform yang tinggi. Wajah Zhu Yansuo pucat, dan pasukannya, yang tadi begitu rapi, berada dalam kekacauan dalam sekejap mata.
Meskipun jumlah orang di sini tidak banyak, setidaknya ada beberapa ribu orang yang mengelilingi mansion. Bagaimana mereka bisa dikalahkan tanpa perlawanan? Cepat, beritahu Penatua Shenlong. Su Yansuo memerintahkan bawahannya dengan lembut. Bawahan itu mengangguk dan diam-diam mundur sebelum mata Han Sanqian melirik ke sini. Sesaat, ketika Ming Yu di luar kota melihat bawahan Su Yansuo, dia sudah sedikit mengernyit. Dia sudah mundur dari rumah demi keselamatan. Baru saja, Su Yansuo juga mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk masuk. Sekarang, melihat bawahan Su Yansuo lagi, Ming Yu secara alami percaya bahwa situasinya tidak baik. Mengapa? Bayangan hitam itu sulit untuk dihadapi. Ming Yu Qing bertanya, saya mendengar bahwa rumah itu tampak sangat sunyi, dan sepertinya tidak ada pertempuran sengit. Laporkan kepada Penatua Shenlong, memang tidak ada pertempuran di dalam. Tapi, situasinya bahkan lebih buruk. Tidak ada pertempuran. Tuan Kota Zhu juga mengerahkan lebih banyak orang. Bagaimana mungkin? Ming Yu tidak bisa mengerti. Bayangan hitam telah muncul, kata bawahan itu. Oh, teruslah bicara. Begitu dia muncul, tidak peduli 4 tuan atau prajurit, mereka semua terkejut. Tidak ada yang berani mengambil tindakan sesuka hati, dan bahkan mundur tanpa sadar. Tuan Kota Zhu juga memerintahkan saya untuk segera keluar untuk memberitahu Anda, The lebih tua. Ming Yu tidak marah, tetapi berkata dengan dingin, bayangan hitam itu memang sangat kuat, saya mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi mengapa para jenderal menjadi lebih takut ketika identitas mereka terungkap? Katakan pada yang lebih tua, bayangan hitam itu. Bayangan hitam. Dia adalah Han Sanqian. Ledakan. Ming Yu hanya merasakan kepalanya tiba-tiba meledak, dan kegelapan yang luas menutupi matanya. Seluruh tubuhnya juga jelas melemah, dan dia hampir jatuh ke tanah di tempat. Untungnya, bawahannya buru-buru membantunya berdiri, sehingga Ming Yu tidak terlalu malu. Menggosok pelipisnya, Ming Yu benar-benar merasa sedikit pusing, dan bahkan pernapasannya menjadi sangat sulit. Dia tidak mengerti, dan dia tidak mengerti mengapa Han Sanqian masih hidup, dan terlebih lagi, dia masih berupa bayangan hitam yang menakutkan. Dengan kata lain, dia tidak hanya bertahan, tapi kekuatannya setidaknya setengah level lebih tinggi dari sebelumnya. Tahukah Anda, Han Sanqian sudah sulit untuk dihadapi sebelumnya. Sekarang, jika dia selamat dari bencana tetapi menjadi lebih kuat, itu akan menjadi mimpi buruk yang sangat besar bagi mereka. Bagaimana penyergapan di luar menghentikan bala bantuan dari Fierce Blood City? Aku akan memeriksanya sekarang. Orang kepercayaan Ming Yu hendak mundur begitu dia selesai berbicara. Berhenti. Ming Yu berteriak pelan dan berkata dengan sedikit suara, perintahkan pasukan untuk menjaga bala bantuan keluar kota dengan cara apapun. Ya, kita tidak boleh membiarkan keluarga Pei dan Han Sanqian melihat bala bantuan, jika tidak. Bab 4247, melindungi rumah sakit dengan senjata tunggal. Jika tidak, moral lawan akan meningkat tajam, sementara pihak kita sendiri akan terjerumus ke dalam jurang. Pada saat itu, pasukan berkekuatan 200.000 orang tidak lagi menjadi harimau, tetapi akan menjadi binatang buas yang terperangkap. Ming Yu tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Pergi dan beritahu Su Yansuo bahwa semuanya tentang penundaan. Jika kamu dapat menghindari ketajaman Han Sanqian, hindarilah. Ya, bawahan itu buru-buru ingin pergi lagi. Ming Yu sepertinya mengingat sesuatu lagi, ngomong-ngomong, karena lawannya adalah Han Sanqian, katakan pada Su Yansuo untuk mengingat dan berhati-hati. Inilah yang saya bicarakan. Ming Yu menunjuk ke otaknya. Bawahan itu mengangguk dan bergegas turun. Tidak lama kemudian, pasukan dalam jumlah besar yang awalnya padat mulai mundur dari mansion. Namun, tidak ada tentara atau kuda yang ditarik dari pinggiran mansion, sebaliknya, tentara yang mundur dengan cepat mengambil posisi mereka, mengkonsolidasikan pertahanan periferal dengan lebih menakutkan. Tak lama kemudian, Su Yansuo pun mundur bersama sekelompok kroni dan 4 majikannya. Serangannya sangat sengit sebelumnya, tapi sekarang, semua orang mundur begitu cepat. Ketika Su Yansuo keluar, dia sebenarnya berkeringat banyak. Dia merasa sangat bersalah. Saya khawatir ketika orang-orang mengungsi, Han Sanqian tiba-tiba akan melakukan sesuatu pada dirinya sendiri.
Tapi kabar baiknya adalah Han San Qian tidak bergerak dari awal sampai akhir. Tetua, saya telah memerintahkan orang untuk mengungsi. Su Yansuo berjalan ke arah Ming Yu dan melaporkan dengan lembut, namun, saya juga meminta semua orang untuk memperketat pengepungan di luar. Ming Yu mengangguk, menurut rencana awal, bala bantuan dari Fierce Blood City akan segera tiba. Karena perubahan di kota utama, kami tidak dapat bersatu sepenuhnya, jadi tidak realistis lagi menggunakan pertahanan kota untuk melawan. Jadi saya telah mengirim personel tambahan ke kota. Lakukan serangan mendadak terhadap bala bantuan mereka. Saat ini, hanya ada puluhan ribu orang di kota. Kami tidak terburu-buru menyerang. Bukan ide yang baik untuk menjebak mereka di dalam saja. Su Yansuo juga mengangguk, bawahan saya juga berpikir bahwa kebanyakan dari mereka harus melawan bala bantuan dari luar, dan takut kami tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika kami memaksa mereka. Sekarang Han San Qian telah muncul, Pei Gu telah mengeraskan punggungnya, dan sangat mungkin untuk mengambil kembali dengan kendali keluarga Pei, mereka dapat melawan kita untuk sementara jika mereka mengandalkan dukungan. Jadi, lebih baik menjebak mereka di dalam dulu. Saat kita melumpuhkan bala bantuan luar dan 200.000 orang menyerang mansion, bahkan jika Han San Qian memang sangat kuat sehingga tidak ada yang perlu dikatakan, dia pasti akan menjadi duri dalam guci kita. Ming Yu mengangguk, saya yakin Anda bisa melakukan sesuatu. Su Yansuo dipuji, tapi dia tidak lagi bahagia seperti sebelumnya. Dia menghela nafas tak berdaya, saya tidak tahu bagaimana Han San Qian bisa kembali hidup. Sial, nasibnya begitu murah. Ming Yu tidak menjawab, sebenarnya dia sangat terkejut dan kesal pada awalnya ketika dia mendengar bahwa Han San Qian masih hidup, tetapi dia tidak menyangkal bahwa dia sedikit bahagia. Sebagai musuh Han San Qian, aku sebenarnya tahu sejak awal bahwa dia bukanlah orang yang mudah untuk dikunyah. Ming Yu menyelesaikan kata-katanya, aku lelah dan ingin beristirahat. Aku akan meninggalkan ini tempat untukmu. Jangan khawatir, tetua. Meskipun saya tidak akan mengambil inisiatif menyerang, bukan berarti Han San Qian bisa keluar masuk sesuka hati. Ngomong-ngomong, aku tidak membawa keluar geng Pei Hu. Yang dipikirkan bawahanku adalah. Setelah mengatakan ini, Su Yansuo datang ke sisi Ming Yu dan dengan lembut mengungkapkan semua rencananya. Setelah mendengar ini, Ming Yu tertegun sejenak, dan akhirnya mengangguk, kamu benar. Bagaimanapun juga, Pei Hu adalah putra Pei Hu. Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengolahnya, jadi dia tidak boleh dibunuh dengan mudah. Oke, kalau begitu, maka aku akan bertindak sesuai pendapatmu. Biarpun kita benar-benar mengungsi ke sini, perjalanan kita ke sini pasti tidak akan sia-sia. Setelah mengatakan itu, Ming Yu perlahan mundur bersama beberapa orang. Setelah Su Yansuo mengirim Ming Yu pergi dengan hormat, dia melihat ke rumah keluarga Pei dan tidak bisa menahan cibiran pelan. Pada saat ini, Han San Qian perlahan jatuh di halaman, dan keluarga Pei sadar. Bab 4248 seluruh keluarga saling menyambut. Ho, ho, ho. Para pelayan dan tentara keluarga Pei yang awalnya mendukung Pei Gu bersorak. Mereka melihat pasukan musuh telah mundur keluar pintu, yang berarti bahayanya telah hilang untuk sementara. Tentu saja, mereka tahu bahwa ini adalah kontribusi Han San Qian, dan mereka tidak bisa menahan semangat. Telepon. Kerabat perempuan juga memandang Han San Qian yang perlahan jatuh dari langit dengan mata bersyukur. Untungnya, Han San Qian muncul tepat waktu, jika tidak, mereka akan dilanjutkan oleh mimpi buruk itu. Meskipun beberapa kerabat perempuan telah dihina, mereka telah pulih dengan baik. Adapun kerabat perempuan yang tidak pernah dianiaya, terlihat jelas setelah menyeka air mata mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman dan memandang Han San Qian dengan sedikit rasa terima kasih dan kekaguman. Ketujuh putri itu masih selamat, dan mereka segera berlari menuju ayah mereka Pei Gu, atau dengan kata lain, tempat Han San Qian terjatuh. Kepala klan Pei. Begitu Han San Qian mendarat di tanah, dia tidak bermalas-malasan, dia membantu Pei Gu yang sedang berjuang untuk bangun, untuk berdiri, lalu semburan energi langsung menembus tubuh Pei Gu dari puncak telapak tangannya. Nafas hitam beredar di sekitar tubuh Pei Gu, lalu dia menghela napas sedikit. Untungnya, tidak ada luka dalam, tetapi luka luar lebih serius.
Kamu bisa pulih setelah merawatnya dengan baik. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia perlahan menarik tangannya. Pei Gu tersenyum lembut, jika aku bisa melihatmu kembali, meski hidupku hanya tersisa separuh, aku pasti akan menjadi lebih baik. Keluarga Pei sedang dalam masalah, beraninya aku mati begitu saja, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Mendengar ini, Pei Gu merasa hangat di hatinya. Oke, kembali saja, kembali saja. Ngomong-ngomong, kenapa Ming Yu dan gengnya menyerang kota saat ini? Dan, tepat pada saat ledakan di zona terlarang kematian. Han Sanqian bertanya. Saya tidak tahu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang-orang ini kebetulan beruntung. Setelah mengatakan ini, Pei Gu melirik Han Sanqian. Meskipun Pei Gu tidak mengatakan apa-apa, sorot matanya membuat Han Sanqian langsung mengerti. Pei Gu percaya bahwa ada pengkhianat di keluarga Pei. Han Sanqian berpura-pura tenang di wajahnya, tetapi kenyataannya dia diam-diam ketakutan. Berdasarkan perkataan Pei Gu dan cara penyembunyian yang dia katakan pada dirinya sendiri, pengkhianat di keluarga Pei mungkin tidak sedikit, dia pasti memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki banyak antek. Kalau tidak, bagaimana masalah rahasia seperti itu bisa dengan cepat menyebar ke telinga musuh? Bahkan memungkinkan pasukan musuh untuk menerobos dan mencapai kota utama. Namun, pendekatan Pei Gu benar, dan musuh tidak perlu waspada. Ini adalah anggota perempuan dari keluarga Pei. Pei Gu sedikit malu, tapi dia masih merasa bahwa hadiah Han Sanqian sangat diperlukan saat ini. Tidak ada alasan lain selain Han Sanqian masih menjadi tamunya yang paling dihormati. Namun, sebagian besar kerabat perempuan memiliki rambut acak-acakan, bahkan ada yang memiliki rambut acak-acakan. Semua kerabat perempuan membungkuk sedikit kepada Han Sanqian. Ini adalah ketujuh putriku. Pei Gu memperkenalkan ketujuh putri yang datang. Tentu saja, Han Sanqian mengenal putri ketujuh, tetapi ini adalah pertama kalinya Han Sanqian bertemu dengan 6 putri lainnya. Putri keempat, putri keenam, dan putri ketujuh adalah yang tercantik, namun yang jelas putri tertua lebih sakti. Han Sanqian tersenyum sopan kepada mereka, dan ketujuh putri menanggapi dengan senyuman sopan mereka sendiri, mencoba yang terbaik untuk meninggalkan kesan yang baik pada Han Sanqian. Hal ini berlaku bahkan untuk putri ketujuh yang sudah akrab dengan Han Sanqian. Bawalah para wanita itu untuk beristirahat terlebih dahulu, kata Pei Gu pada putri sulung. Putri tertua melirik Han Sanqian dengan beberapa pemikiran yang belum selesai dan mengertakkan gigi, ya. Setelah mengatakan ini, putri tertua membawa sekelompok kerabat perempuan dan pergi perlahan. Sedangkan kalian berenam, bersihkan ruang depan, lalu suruh pelayanmu menyiapkan anggur dan makanan enak, Pei Gu melanjutkan memesan. Keenam putri tersebut jelas sangat senang mendapat kesempatan untuk terus menghubungi Han Sanqian. Ya, begitu kata-kata itu keluar, keenam gadis itu hendak pergi. Namun, Han Sanqian melambaikan tangannya, Tuan Pei, mari kita bicarakan hal-hal sopan ini nanti. Saat ini, kita sedang menghadapi krisis besar, jadi kita tidak bisa terburu-buru. Pei Gu tersenyum tipis. Tentu saja dia mengetahui hal ini, tapi dia hanya ingin menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada Han Sanqian. Kalau begitu, semuanya terserah Tuan Han. Han Sanqian melihat sekeliling, lalu mengarahkan pandangannya pada Pei Hu, yang terbaring di tanah seperti anjing tersesat. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Pei Gu. Saya sedikit haus. Bagaimana dengan Tuan Pei? Bagaimana kalau kita minum teh? Bab 4249, Pikiran Gadis. Pei Gu jelas tercengang, tapi sekarang setelah Han Sanqian berbicara, tentu saja dia bersedia menemaninya. Keenam putri, yang awalnya mengira mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Han Sanqian dalam jarak dekat, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat saat mendengar berita tersebut. Ayo kita siapkan teh. Setelah mengatakan ini, keenam putri dengan cepat berlari menuju aula utama. Melihat keenam putrinya begitu aktif, Pei Gu tidak bisa menahan senyum pahit. Putriku sendiri tahu betul bahwa meskipun dia bukan orang yang malas, dia tetap seorang wanita, jadi wajar jika dia menjauhi kecantikan. Tapi kebetulan orang-orang seperti itu, dan sekarang,
mereka semua bersemangat menyajikan teh dan menuangkan air. Ini bukan kecintaan seorang gadis terhadap musim semi, jadi apalagi yang bisa dia lakukan. Terlepas dari itu, Pei Gu berharap jika salah satu putrinya bisa mendapatkan perhatian Han San Qian, maka keluarga Pei akan bisa mendapatkan status dan kekuatan yang lebih terkonsolidasi. Mengapa kalian semua masih berdiri di sana? Mengapa kalian tidak bergegas dan memasang pertahanan di mana-mana? Pei Gu melihat ke arah sekelompok orang yang mengikuti Pei Hu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan dingin. Jika sebelumnya, orang-orang ini tidak akan pernah menganggap serius kata-kata Pei Gu. Bagaimanapun juga, bagi mereka, Pei Gu hanyalah orang tua yang tidak berguna. Namun kini situasinya berbeda, Han San Qian telah kembali. Beberapa dari mereka pernah bertarung melawan Han San Qian, jadi mereka pasti tahu betapa kuatnya Han San Qian, dan bahkan mereka yang belum pernah bertarung melawannya pun tidak bodoh. Melihat begitu banyak tentara dari Departemen Mingyu yang mundur secara kolektif, apakah mereka masih berani merepotkan Han San Qian? Dan dengan dukungan Han San Qian, Pei Gu secara alami adalah kepala keluarga yang tidak boleh mereka sakiti sekarang. Setelah mendengar perintah Pei Gu, semua orang segera mengambil senjatanya dan mulai mematuhi perintah tersebut. Saat ini, Pei Gu tidak melikuidasi mereka, dan dia jelas sangat penyayang. Bagaimana mereka berani mengendur sama sekali? Adapun pengkhianat ini, Pei Gu mendengus dingin dan menatap Pei Hu di tanah, lemparkan ke dalam gudang kayu dan obati. Setelah selesai berbicara, Pei Gu berbalik, wajah marahnya berubah menjadi senyuman, dan berkata kepada Han San Qian, ayo kita minum teh di aula utama. Keduanya berjalan perlahan menuju aula utama, satu di belakang yang lain. Di aula utama, putri ke-6, yang tidak pernah melakukan pekerjaan kasar apapun, telah membersihkan aula, dan 2 cangkir teh ginseng yang enak disajikan. Pei Gu sama sekali tidak sopan dan langsung mempersilakan Han San Qian ke kursi utama. Ke-6 wanita itu berdiri diam di samping Han San Qian, masing-masing ingin sekali mendapatkan posisi lebih dekat dengan Han San Qian. Namun, posisi ini jelas paling dekat dengan putri ke-7. Semua wanita sepakat dalam hal ini, dan mereka hanya bersaing untuk tempat kedua atau ketiga. 3000, kamu telah melihat situasi saat ini. Meskipun keberanianmu memang dapat melawan mereka untuk sementara, ada lebih dari 200.000 pasukan musuh di kota ini. Pei Gu menyelesaikan kata-katanya dan menatap Han San Qian, dalam hal ini, Anda memiliki preseden untuk menggunakan lebih sedikit untuk mengalahkan lebih banyak. Bisakah Anda memberi saya saran? Misalnya, bagaimana aku harus mempertahankan mansion? Han San Qian menggelengkan kepalanya, mengambil teh yang diserahkan oleh Pei Gu, dan berkata, tidak perlu pembelaan apapun. Saya kira rumah itu akan aman dalam 1 hari. Oh. Meskipun Han pemberani, dia tidak begitu kuat sehingga 1 orang dapat melawan seluruh pasukan yang berjumlah 200.000 orang. Pihak lain juga mengetahui hal ini dengan sangat baik. Alasan mengapa mereka mundur adalah karena di satu sisi mereka takut padaku, dan di sisi lain, aku khawatir tidak sesederhana itu. Han San Qian berkata sambil tersenyum pahit. Pei Gu mengerutkan kening, mereka adalah. Han San Qian tersenyum, jika tebakanmu benar, aku akan melawan bala bantuan yang datang untuk mendukungmu. Sebelum datang ke kota, Han San Qian pernah melihat sekelompok orang datang dari kejauhan menuju kota utama. Dilihat dari banyaknya laki-laki dan kuda, Han San Qian percaya bahwa seharusnya pasukan keluarga Pei datang khusus untuk mendukung kota utama. Dalam hal ini, mustahil bagi Ming Yu dan gengnya untuk tidak mengetahui berita ini. Untuk menghindari diapit, satu-satunya pilihan mereka adalah menghilangkan ancaman bala bantuan. Oleh karena itu, penarikan pasukan dari pusat kota sudah diperkirakan terjadi. Setelah mendengar ini, Pei Gu mengangguk berulang kali, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita damai untuk sementara, tapi itu setara dengan duduk santai dan menunggu kematian. Tapi jika kita ingin mengambil inisiatif, dengan kekuatan kecil kita saat ini, saya takut. Han San Qian mengangguk, sungguh sulit mendapatkan momentum. Kalau begitu kamu. Pei Gu menatap Han San Qian dengan penuh kerinduan. Sekarang dia tidak punya pilihan selain menaruh harapannya pada Han San Qian.
Saya berharap manusia ilahi dari surga ini dapat menunjukkan kekuatannya lagi. Pada saat ini, Han San Qian mengerutkan kening. Bab 4250, Keterampilan dan Strategi Ajaib. Metode apa yang bisa digunakan untuk mengatasi krisis di kota? Faktanya, Han San Qian telah memikirkan masalah ini. Namun, masalahnya ada di hadapannya, dan Han San Qian sendiri tidak memiliki solusi yang baik. Berapa banyak pria dan kuda yang tersedia di kota kita sekarang? Han San Qian bertanya. Sekitar beberapa ribu pasukan, tapi Pei Gu tidak mengatakan apa-apa, tapi Han San Qian juga tahu kesulitannya. Gagasan umumnya adalah bahwa hati orang-orang ini sudah tidak seimbang, jadi apakah itu dapat digunakan masih belum diketahui. Dan jika terlalu banyak orang yang tidak bisa menggunakannya, itu tidak lagi disebut pengurangan, tetapi metode pemasangan yang lengkap. Jika setengah dari 10.000 orang tidak dapat menggunakannya, maka semuanya tidak dapat digunakan. Tuan Pei, saat ini, saya membutuhkan setidaknya tim elit untuk membantu mendukung saya. Kalau tidak peduli seberapa pintar kamu mencoba, itu tidak akan berhasil. Tetapi hanya ada sedikit pasukan di kota ini. Anda telah melihat situasinya. Pei Gu juga sedikit malu. Apakah kamu tahu mengapa mereka tidak membawa pergi Pei Hu? Han San Qian menatap Pei Gu. Pei Gu tertegun, tapi dia tidak pernah memikirkan hal ini. Karena hal ini, rasanya wajar jika tidak dibicarakan, namun jika saya ingin mengungkitnya dan menanyakannya, sepertinya saya bisa menanyakannya. Pei Hu memiliki hati yang memberontak. Dengan kata lain, dia tidak ingin mengkhianati keluarga Pei. Dia hanya ingin mengkhianatimu dan menjadi raja sendiri, kata Han San Qian. Pei Gu tersenyum pahit, aku sendiri yang melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak berguna, dan aku merasa sangat malu untuk mengatakan itu. Namun, apa yang kamu katakan itu benar, dia memang anak pemberontak. Menurut perkataan pemimpin keluarga Pei, bagaimana kamu ingin menghukumnya? Ini, Pei Gu tidak tahu harus menjawab apa untuk sementara waktu. Dari segi emosi tentu ingin langsung membunuhnya. Ia durhaka dan tidak berbakti, bagaimana bisa ia layak menjadi manusia? Tapi jika dipikir dari sudut pandang yang lebih rasional, dia tidak bisa melakukan ini. Pertama-tama, dia adalah putra kandungnya, dan dia serta keluarganya telah menghabiskan banyak uang untuk membudidayakannya. Jika ini berarti memotongnya, dia akan melampiaskan amarahnya. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya pada seluruh keluarga Pei? Belum lagi para anggota partai yang selama ini mendukungnya, sulit sekali baginya berinteraksi dengan orang-orang dari garis keturunannya sendiri. Bagaimanapun, Pei Hu adalah masa depan keluarga Pei. Jika masa depan terputus, kemana perginya keluarga Pei yang sudah berlubang-lubang dari sini? Namun dia malu mengucapkan kata-kata tersebut, karena takut dihina oleh orang lain, mengatakan bahwa dia telah melindungi putranya sedemikian rupa. Sebenarnya, paling-paling itu hanya untuk memberimu pelajaran, kan? Han San Qian tersenyum, sebenarnya, kamu tidak perlu malu, aku bisa memikirkannya. 3.000 orang dapat memahami kebenaran dengan baik, saya sangat ingin berterima kasih, kata Pei Gu dengan sedikit penghiburan. Han San Qian menggelengkan kepalanya, apa pendapatmu tentang Su Yansuo? Orang ini terlihat lembut dari luar, tapi dia penuh dengan niat buruk, tapi yang ingin saya katakan adalah dia memang orang yang pintar. Han San Qian mengangguk, kalau begitu, menurutmu apakah dia bisa menebak apa yang baru saja aku tebak? Pei Gu tidak langsung menjawab, tapi dengan serius memikirkan pertanyaan Han San Qian. Faktanya, selama Anda mendalami pertanyaan ini lebih dalam, Anda pasti akan menemukan jawabannya. Ini tidak terlalu sulit. Siapapun yang berpikiran cepat dapat mengetahuinya. Oleh karena itu, Pei Gu hanya mengangguk. Itulah masalahnya. Han San Qian tersenyum, saya bisa menebaknya. Dia juga bisa, jadi dia mempertahankan Pei Hu. Apa maksudmu dengan 3.000? Seperti yang saya katakan tadi, meskipun Pei Hu bisa dibebaskan dari kematian, dia harus dihukum seumur hidup. Su Yansuo dan kelompoknya meninggalkan Pei Hu, kemungkinan besar karena mereka ingin Pei Hu menanggung kesulitan dan membiarkannya meledak dengan bermartabat. Tahu, apa maksudku? Apa maksudmu? Pei Gu sepertinya mulai mengerti.
Dia ingin memisahkanmu ayah dan anak. Dia tahu kamu tidak akan membunuh Pei Hu, kata Han San Qian. Pada saat itu, krisis eksternal akan terselesaikan, tetapi Anda akan berada dalam kekacauan secara internal. Bagi Zhu Yansuo dan lainnya, akan mudah untuk mendapatkan keuntungannya, atau bahkan, Han San Qian tersenyum lembut. Bahkan apa? Pei Gu bertanya dengan cemas. Han San Qian menepuk pundaknya. Dia tahu bahwa Pei Gu sudah tahu bahwa Pei Hu mungkin saja menjadi pion orang lain dan membantu mengendalikan keluarga Pei. Hanya saja dia tidak bisa menerima kenyataan dan membutuhkan seseorang untuk memberikan jawaban positif. 3000, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mulailah dengan apapun yang ditinggalkan orang lain, Han San Qian mencibir.